Dalam sejarahnya, FC Barcelona menjadi tempat yang cukup ramah bagi talenta asal Brasil. Mulai dari Romario, Rivaldo, Ronaldinho, Dani Alves hingga Neymar Jr. Semua pemain tersebut memiliki perjalanan karir yang amat mengesankan di Camp Nou. Akan tetapi, keramahan yang ditunjukkan FC Barcelona kepada pemain Brasil tidak berlaku bagi Keirson. Dia bagaimanapun memiliki cerita yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Menaruh nama FC Barcelona di dalam buku catatan perjalanan karirnya, Keirson seringkali disebut sebagai transfer paling aneh dan terburuk klub asal Katalan tersebut. Sejak tiba di Barcelona, dia seperti ditipu oleh keadaan. Mimpi yang dirasa nyata justru berubah menjadi bencana. Meski tercatat sebagai pemain FC Barcelona selama 5 tahun, dia tidak pernah tampil sekalipun di tim utama. Sejatinya, ketertarikan FC Barcelona terhadap sosok Keirson sangat bisa dipahami. Sebab di usianya yang masih sangat muda, dia memiliki kemampuan mencetak gol yang sangat baik. Bersama tim profesional pertamanya, Coritiba, Keirson berhasil mencetak 65 gol dalam 122 pertandingan. Pada tahun 2008, dia bahkan muncul sebagai top skor Serie A Brasil dengan raihan 21 gol. Catatan itu lantas menjadikannya sebagai pemain termuda yang menjadi top skor di kompetisi tertinggi Brasil. Pada tahun 2009, Keirson lantas bergabung dengan Palmeiras. Masih seperti sebelumnya, dia yang ketika itu baru berusia 18 tahun muncul sebagai monster kecil di kompetisi Brasil. Hanya dalam catatan 36 pertandingan saja, Keirson sukses mencetak 24 gol. Tak lama, menyusul naluri mencetak golnya yang sangat baik, Keirson mendapat julukan sebagai The New Romario. Menyelesaikan musim yang amat mengesankan bersama Palmeiras, Keirson langsung diminati oleh banyak klub besar Eropa. Saat itu ada Liverpool hingga AS Roma yang serius memburu tanda tangannya. Akan tetapi, secara cepat, Keirson menolak tawaran dari dua klub tersebut. Ketika bicara tentang Eropa, hanya ada satu nama yang terbersit di dalam benak Keirson, yaitu FC Barcelona. Saat masih kecil, aku sudah punya tujuan bermain jika terbang ke Eropa. Aku hanya melihat Barcelona sebagai masa depanku. Aku melihat Romario dan Ronaldo bermain untuk Barcelona. Aku bercita-cita menjadi hebat seperti mereka. Aku juga bermimpi bisa bermain bersama Lionel Messi. Sayangnya, Keirson tidak menyadari bahwa akan terjadi hal buruk jika dirinya nekat bergabung dengan FC Barcelona. Namun semua sudah terlanjur ketika pada tahun 2009 El Barça melayangkan tawaran sebesar 14 juta euro untuk menebus bakat Keirson. Tanpa diduga, Keirson langsung menunjukkan kepercayaan diri tinggi saat pertama kali diperkenalkan sebagai pemain anyar El Barça. Aku yakin bisa menembus tim Pep Guardiola. Aku sangat beruntung berada di sini di usia muda. Klub ini sangat hebat. Aku punya banyak waktu untuk menunjukkan bakat dan meraih banyak gelar. Nahas, cinta dan keyakinan Keirson kepada FC Barcelona bertepuk sebelah tangan. Pep Guardiola yang diharapkan bakal memberinya banyak pengalaman dan pelajaran justru mengatakan secara terang-terangan bahwa dia sama sekali tidak menginginkan Keirson. Guardiola dengan yakin menyebut bila Keirson masih belum layak masuk ke dalam skuad yang diasuhnya. Klub telah memutuskan untuk mengontraknya, tapi pada intinya dia akan dipinjamkan. Aku tidak akan memainkannya pada musim ini. Setelah komentar yang cukup mengejutkan dari Pep Guardiola itu, Keirson harus mendapati bahwa nasibnya sebagai pemain FC Barcelona cuma bertahan selama 6 hari saja. Sebab tepat setelah itu, dia langsung dipinjamkan ke Benfica. Usut punya usut, Joan Laporta yang saat itu menjadi presiden klub bertindak sebagai dalang utama dari transfer Keirson menuju FC Barcelona. Rencananya, Laporta sengaja membeli Keirson dengan harga yang sudah ditentukan. Dia kemudian memang sengaja ingin langsung meminjamkan sang pemain dan berharap mendapat dana lebih besar dari klub yang kelak merekrutnya. Apes. Rencana itu berakhir tragis, baik bagi Joan Laporta maupun Keirson itu sendiri.
sebab sang pemain sama sekali tidak bersinar di Benfica. Pelatih tim elang Portugal saat itu, Jorge Jesus, sama sekali tidak menginginkan Keirison. Kedatangan sang pemain ke Benfica hanya terjadi dalam perjanjian orang-orang tertentu saja. Benar saja, Keirison sama sekali tidak diberi kesempatan oleh Jorge Jesus. Namanya terus dipinggirkan di bangku cadangan untuk kemudian diketahui fakta bahwa Benfica memiliki banyak penyerang di dalam timnya. Benfica adalah klub besar di Eropa, tapi tidak ada gunanya pindah ke klub yang memiliki banyak penyerang. Benfica mengajukan tawaran dan Barcelona menerimanya. Jika aku tahu, tentu aku tidak akan pindah, keluh Keirison. Pada kali ini, dia terbang ke Italia untuk bergabung dengan Fiorentina. Bersama La Viola, Keirison sempat terpinggirkan oleh nama Jovetic dan Adem Djajic. Namun pelatih Cesare Prandelli segera menyadari bakatnya. Keirison bermain cukup apik dengan mencatat 10 penampilan dan mencetak 2 gol, yakni ke gawang Lazio dan Inter Milan. Apes baginya, di akhir musim, Fiorentina ditinggal oleh Prandelli yang menerima jabatan pelatih timnas Italia. Penggantinya, yaitu Sinisa Mihajlovic pun merasa bahwa Keirison tidak cocok dengan skema permainannya. Dia lantas dipulangkan ke Camp Nou pada akhir musim 2009-2010. Ketika Joan Laporta mundur dari jabatan Presiden FC Barcelona pada tahun 2010, praktis nama Keirison menjadi kian asing di Katalan. Dia kemudian dibuang kembali, yang kali ini menuju Santos. Namun dia yang seperti sudah kehilangan kepercayaan diri cuma bisa menyaksikan bakat Neymar dan Ganso yang muncul sebagai bintang. Tak mendapat apa-apa, Keirison kini coba mengadu nasib di Cruzeiro di usianya yang baru menginjak 22 tahun. Makin sial, bukannya bangkit, Keirison malah mengalami cedera ACL. Dia lalu absen sepanjang musim sebelum dipulangkan ke klub masa kecilnya, Coritiba. Masih belum cukup penderitaan yang dialami Keirison. Cedera ACL-nya kambuh dan dia mendapati bahwa kaki kirinya juga mengalami cedera parah. Walhasil, dia yang coba mengejar tempat di ajang Piala Dunia 2014 pun kembali menangis. Pada tahun 2014, kontraknya bersama FC Barcelona habis. Tanpa pernah bermain sekalipun, karir Keirison terombang-ambing dan kini terdampar di klub Palm Beach Stars yang berbasis di Amerika Serikat. Sejatinya tidak cukup adil untuk menganggap Keirison sebagai pembelian terburuk FC Barcelona, sebab dia adalah korban dari permainan Joan Laporta dan bahkan tidak diberi satu kesempatan pun untuk membuktikan kalau memang dirinya benar-benar gagal di Barcelona. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.